Jadi Cak, IWP menjadi saksi langsung dari sirkuit Chang Buriram bagaimana Reza Danica Ahrens, pembalap Astra Honda Racing Team, memastikan gelar juara Asia Production AP 250 di ajang Asia Road Racing Championship. The Silent Boy finish di urutan kedua pada race 2 di Chang International Circuit Buriram. Begitu juga dengan Ahwin Sanjaya yang berhasil secara brilian, termasuk beberapa pembalap Astra Honda Racing Team seperti Mario Suryo Aji. Ahwin Sanjaya dan Mario Suryo Aji menunjukkan performa balap yang sulit dikalahkan pembalap-pembalap tangguh lainnya. Pembalap dan motor adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Dan sampean pasti penasaran, kira-kira seperti apa CBR 250RR yang mengantarkan Reza Danica juara Asia Road Racing Championship 2018. Dan inilah sosoknya. Ini sekarang waktunya kita mengoprek sosok dari CBR 250RR versi balap Asia ARC ya. Jadi kalau kita komparasi asli Cak, beda banget dibandingkan dengan yang standarnya. Di mana standarnya lebih lancip untuk buritanya, tapi untuk generasi balap ARC ini ternyata berbeda. Banyak perombakan dilakukan oleh Honda sehingga membuatnya berbeda dari aerodinamika. Nah, ini kita akan mencoba mengoprek apa saja dirubah oleh AHM pada generasi ini, lihat nih. ARC version racing ini, lihat nih. Ya, yang digunakan oleh Reza Danica ya. Lihat nih, ya. Gila, ini memang menang ya, juara Asia kemarin. Di tahun 2000 berapa nih? 19 kalau nggak salah ya. 2018 sorry, lihat nih. Nah, jadi ini memang gacoannya yang dipakai oleh pembalap ARC Reza Danica ya. Kalau kita perhatikan beda, totally beda dibandingkan dengan yang standar begitu ya. Jadi Honda merombak bagian depan sini. Kalau kita lihat berbeda total. Kalau kita lihat dari sininya aja udah berbeda ya, visornya udah berbeda pula. Visornya lebih tipis, perhatikan, lihat nih, tipis tapi bening ya, dan ini lebih ringan. Sementara untuk baut-bautnya juga diganti ya, modelnya seperti ini, modelnya jadi plus, modelnya minus ya. Dan kalau kita lihat di bagian sini ada baut lagi ya, yang model plus, sini kecil-kecil untuk mengikat visornya, baut-baut kecil-kecil gitu ya, modelnya model plus kayak gini. Dan bagian sini, nah ini menarik. Kalau kita lihat di sini Cak, ini lampunya totally sudah hilang, tapi berubah menjadi rem R. Nah, saya perhatikan sini, ini bukannya buntu ya, ini bolong sampai ke sana. Jadi ini untuk membantu engine dari sisi asupan angin ya, asupan angin, dan juga lebih dingin tentunya, karena kompresi pastinya udah naik. Jadi lampunya ini dirubah. Dan ini berubah, semuanya berubah, totally berubah di sini. Nah, jadi berubah semuanya. Jadi kalau kita lihat memang ini salah satu sepertinya ya, untuk mendapatkan aerodinamika yang bagus juga. Jadi nggak banyak cekung-cekungan dan terkesan membulat seperti MotoGP mesin. Nah, untuk fendernya sama, nggak ada perubahan di sini. Engine masih yang bawaannya dari CBR, tidak berubah fendernya. Termasuk suspensinya, memang aturan ARC untuk suspensi nggak boleh dirubah. Jadi harus standar dari pabrikannya, sehingga dari looks-nya memang berubah, tapi sebenarnya dari informasinya per-pernya sudah tidak lagi standar. Pernya disesuaikan dengan kebutuhan racing yang lebih keras, sehingga handlingnya meningkat. Nah, untuk pengereman juga ganti. Ini pengeremannya sudah menggunakan disc brake yang juga nggak tahu mereknya apa ya ini ya. Tapi jelas lebih lebar looks-nya. Dan kalau kita lihat, floating masih pertahankan. Sementara untuk pengeremannya juga menggunakan Nissin 2 piston. Nah, untuk selang pengereman menggunakan Goodrich ya, bahasa Inggrisnya apa ya? Goodrich. Dan kalau kita lihat untuk ban standarnya Dunlop, memang untuk ARC menggunakan ban Dunlop ya, Sportmax. Nah, jadi seperti ini sosoknya ya. Kalau kita lihat ukurannya, sebentar kita lihat ukurannya berubah nggak nih? Ukurannya 110, standar sama ya, jadi nggak ada perubahan di sana. Dan di sini yang berubah Cak, radiatornya gila, jadi lebih gede
full sampai ke bawah. Ini untuk memastikan engine, karena ini kan digeber terus, harus dingin engine-nya, menggunakan pendinginan yang lebih totalitas. Nah, lalu kita lihat di sini, Cak, motor Reza Danica ini. Nah, untuk bagian sininya masih sama, throttle by wire. Jadi kalau kita lihat bagian panel stang-stangnya masih sama. Cuman untuk tuas remnya sudah beda ya, menggunakan mereknya apa nih? A ini. A itu merek apa? Ibu nggak tahu ya. A ya. Jadi ini modelnya seperti itu, yang udah tekuk sini. Jadi kalau jatuh dia akan nekuk ke atas, nggak patah. Dan juga kalau kita lihat, nah ininya ada Pro Guard-nya ya. Jadi untuk melindungi kesenggol tuasnya. Dan kalau kita lihat modelnya untuk stangnya juga dirubah. Stangnya jadi lurus ya, nggak naik ke atas tapi lurus, modelnya begitu. Dan kalau kita lihat di sini ada data logger, racing kit USR, makanya USR. Dan di sana ada tulisan HRC Pro. Ya, jadi ini memang ECU dan sebagainya sudah berubah, disesuaikan dengan regulasi dari Asia Road Racing Championship. Speedometer masih sama, nggak ada yang dirubah. Lalu bagian sini, nah ini beda, ada engine kill stop on off ya. Ini ada putaran ya untuk pengereman. Jadi biasa ini kalau pembalap biasanya sudah beberapa lap putaran itu biasanya akan panas. Dan ini akan memberikan sensasi yang berbeda pada saat disc brake atau kampas dingin dengan panas. Jadi mereka bisa adjust dari sini. Ya, jadi gitu ya. Lalu kalau kita lihat bagian samping kiri, bagian kiri nih, Cak. Nah, ini menggunakan gale speed ya untuk tuasnya, tuas koplingnya gale speed. Ada adjusternya di sini ya, jadi lebih gampang adjustnya. Model sistem klik begini. Nah, oke. Jadi sangat gampang dan ringan. Ini cakep ini, gale speed ini. Bahkan di sini juga ada settingannya. Ya, jadi sudut tuasnya seperti apa, mekar enggaknya dari sini. Oke, jadi sangat berbeda. Dan ini lihat nih, fairingnya ABS nih ya. Ini kayak keringan banget ini, Cah. Ya ini yang bisa disebutkan ya. Jadi lampu tadi diganti rem R yang menjulur sampai ke belakang. Nah ini dia nih. Jadi lampu tadi ada rem R yang disalurkan ke bagian samping sampai ke bawah, downdraft yang modelnya ya. Nah lalu untuk bagian ini ya, bagian tangki-tangkinya masih sama ya looks-nya, tapi sebenarnya ada perbedaan sedikit. Jadi dibuat sedemikian rupa, dan sebenarnya kalau nggak salah aslinya itu ada kayak stopper di sini, Cak. Jadi biar rebahnya lebih enak. Tapi untuk yang display ini nggak ada. Dan juga kalau kita perhatikan bagian sininya juga berubah. Jadi ada semacam penambah ini. Tapi nggak tahu apa fungsinya ini. Tapi ada penambahan di sini. Dan yang jelas memang dibandingkan dengan versi standarnya, ini kayak gitu ya. Ini lebih terbuka untuk fairingnya. Ini diperlukan karena kenapa? Engine biar lebih dingin ya. Jadi secara cooling system lebih baik, lebih kebuka begitu. Dan kalau kita lihat engine-nya masih sama ya looks-nya. Dan memang nggak ada keterangan berapa powernya, meningkatnya berapa. Tapi yang jelas rumornya bisa tembus di angka hampir 50 atau 48 lah kira-kira ya. Rumor doang ya, nggak ada konfirmasi apapun dari tim karena memang rahasia. Nah ini bagian jok-joknya sudah ganti, joknya menggunakan model kayak spon begitu yang direkatkan atau dilem. Lalu di belakang sini, nah ini yang berubah total. Kalau kita lihat memang di situ, Cak ya, ada bolong-bolong, tapi di sini bolongannya itu lebih lebar dan juga bagian sini dirombak total, lebih pendek, jauh lebih pendek. Tapi dia belembung gitu. Ibu pernah nanya ya kepada AHRT, kenapa mereka merombak bagian belakang ini ya, untuk apa? Tapi nggak ada jawaban pasti karena mereka memang rahasia. Tapi kalau dari analisa kita sebagai pengamat, ini adalah untuk meningkatkan aerodinamika. Jadi angin di sini lepas keluar sini. Ini bolong nih, Cak. Nah kayak gitu, dia bolong tapi lebih pendek. Nah bawahnya juga berbeda, Cak. Bawahnya sedikit berbeda, termasuk juga dari knalpotnya. Knalpotnya menggunakan HRC Pro. Ya ini dengan knalpot yang jauh lebih tebal, lebih panjang, lebih gede lah. Karena memang gini, Cak, teman-teman harus tahu bahwa semua pembalap rata-rata tim menggunakan model ini karena untuk mengejar balancing.
Jadi yang bagus itu adalah memang panjangin top speed-nya bagus, akselerasi bagus. Jadi kalau yang pendek itu kurang menurut mereka. Jadi itulah kenapa rata-rata motor balap itu menggunakan model seperti ini. Turbulensi diatur sehingga powernya lebih maksimal. Jadi gitu ya. Ini gede banget Cak, asli. Tangan WP segini tuh lihat tuh. Ya, jadi beda dibandingkan dengan standarnya. Nah, itu footstep berbeda, diganti. Menggunakan tulisan Astra Honda Racing Team aja di sini. Ya, Ibu nggak tahu ini suppliernya siapa. Tapi yang jelas footstepnya berbeda pula, termasuk juga di bagian sini. Nah, ini menggunakan SOA pula, ada settingannya di sini. Jadi memang beda Cak dibandingkan standarnya dan jauh lebih mantap, settingannya lebih fleksibel. Lihat. Nah, ini untuk bagian sampingnya, untuk hanger daripada knalpotnya dibuat lagi di sini. Jadi semacam custom begitu. Jadi berubah total, termasuk juga bagian disc brake-nya tidak lagi model kembang seperti yang itu standarnya, tapi oleh AHRT dirombak dengan model begini. Nah, modelnya model bulat begitu ya, bulat, tengahnya bulat, dan untuk pelek-peleknya menggunakan Gale Speed Fog Racing Wheels. Jadi ini adalah model tempah dari Gale Speed, jauh lebih ringan pastinya. Dan untuk ukurannya ban belakangnya ini 100 berapa nih? 30. Oh, 150 per 60 ring 17. Ternyata gede juga ya, 150 ya Cak ya. Modelnya model slick dan lop punya. Ya jadi gitu. Oke, kita sekarang melipir ke bagian belakang. Looksnya seperti ini, bagian belakang. Dan kalau kita lihat bagian sebelah kiri seperti ini. Nah, lihat sama perhatikan ini. Nah, untuk bagian sini ada tulisan Astra Honda Racing Team di sini. Dan untuk untuk sprocket gearnya disuplai oleh Sunstar. Ya, ternyata bukan DID, bukan RK, tapi Sunstar. Warna kuning ya. Dan kalau kita lihat di bagian samping sebelah kiri sini sudah ada quick shifternya, dilihat. Jadi perselang udah nggak perlu lagi narik kopling Cak. Oke, ini preload adjusternya dari sini semuanya. Jadi terkoneksi dengan suspensi monoshocknya. Dan ini kalau kita lihat, wow, ada sensor untuk lendutan dari suspensinya. Lihat nih, ini dia nih. Semacam sensor ini Cak. Gila ya, sangat-sangat luar biasa untuk ukuran motor racing Asia. Jadi gitu Cak. Ngos-ngosan Kang Mas. Sosoknya dari jauh seperti ini. Berbeda banget dibandingkan dengan standarnya yang mengantarkan Reza Danica pada kejuaraan ARC juara Asia kemarin, mengalahkan semua rivalnya. Ya, ini dari atas, rem R ganti, lampu ganti rem R seperti ini. Oke. Nah, jadi gitu Cak. Oke. Sosoknya. Oke, jadi itu sih kelas informasi buat sampean semuanya tentang review iseng-iseng dari motor pemenang dari ARC 2018 yang dipegang oleh Reza Danica. Semoga memberikan pencerahan buat sampean semuanya tentang Honda CB250RR. Dan seperti biasa Cak, kalau sampean suka video ini sampean like, share, dan subscribe. Ojo lali sampai sholat lima waktu. Dan itu paling penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam 19.